Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang atau malam tergantung kapan adik menonton video ini. Oke, perkenalkan nama aku Ulul Hidayat, panggil aja Kak Ulul. Kakak adalah seorang mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan yaitu Polstat STIS. Ya, jadi buat kamu yang baru pertama kali masuk ke video kakak, channel ini membahas mengenai persiapan tes masuk kedinasan terkhusus mengenai Polstat STIS ya. Jadi di video kali ini akan membahas mengenai hasil tes tahap 3 Polsat STS tahun 2021 ya. Jadi tanggal 12 Agustus ini baru-baru udah keluar ya pengumuman tahap 3 dari STS dan udah diumumin siapa aja yang bisa masuk menjadi mahasiswa STS tahun 2021. Oke, kita ke slide berikutnya. Jadi di sini ada dua hal yang mau kakak bahas. Yang pertama adalah mengenai pengumumannya. Yang kedua adalah mengenai hasil dari tes tahap 3-nya ya. Oke, langsung lanjut aja ke yang pertama yaitu pengumumannya. Di sini pengumumannya. Kita baca dulu ya. Yang pertama, panitia penerimaan mahasiswa baru Polsat SIS tahun akademik 2021-2022 mengumumkan bahwa satu, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan berpedoman pada surat menteri seperti ini, eh, peserta yang dinyatakan lulus seleksi tahap 3 PMB Polsat SIS adalah peserta pada lampiran surat yang pada kolom keterangan tertulis lulus. Jadi di sini akan ada lampirannya yang akan kakak tampilkan juga. Yang kedua, peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang online pada tanggal 13 Agustus melalui portal SPMB Polstat SIS. Di sini ada linknya dan mengunggah berkas sebagai berikut. Yang pertama ada scan kartu identitas, yang kedua scan kartu keluarga, yang ketiga scan akta kelahiran, keempat scan ijazah, dan yang kelima adalah scan surat perjanjian ikatan dinas. SPID nanti ini bisa di-download ya di spmb.stis.ac.id bagi yang udah lulus. Nanti di-download, kemudian diisi semua, terus di-scan hasilnya. Kemudian yang ketiga di sini ketentuan lain mengenai mahasiswa baru dapat dilihat lebih lanjut pada portal SPMB. Dan yang keempat, setelah melakukan daftar ulang mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan berikut. Yang pertama adalah verifikasi berkas tanggal 14 Agustus. Jadi kita daftar ulang online pada tanggal 13, verifikasinya tanggal 14 ada dari jam 8 sampai jam 17.00 WIB, dan 15 Agustus pada jam 8 sampai jam 10 secara virtual. Jadi nanti akan pakai platform Zoom, nanti akan diverifikasi berkasnya. Linknya dan jadwal akan dikirim melalui email masing-masing peserta. Kemudian yang kedua, penyambutan mahasiswa baru secara virtual dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Kemudian di sini juga ada namanya PKBN, Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dalam rangka masa pengenalan dan orientasi ini juga dilaksanakan pada tanggal ya seperti itu. Kemudian yang keempat di sini ada kuliah tahun akademik 2021 mulai tanggal 23. Jadi dari tanggal 13 ini sampai 10 hari kemudian baru kita mulai kuliah perdana. Dan ini juga kuliahnya juga akan diserentakkan dan tingkat 2 dan tingkat 3 juga dan tingkat 4 seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini mengirim surat keterangan bebas narkoba dan SPID paling lambat 4 September 2021. Jadi kan nanti udah di scan ya, tapi berkasnya itu akan dikirim kembali, berkas asli dan fisiknya seperti itu. Yang kelima, peserta yang tidak melakukan daftar ulang dan verifikasi berkas sebagaimana poin 2 dan 4 dinyatakan gugur dan akan digantikan dan peserta cadangan sesuai dengan urutan yang akan diumumkan. Jadi ini sudah diumumkan juga ya. Kemudian keenam, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Oke, seperti itu tanda tangan cap basah dari Ibu Direktur Bu Erni. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu mengenai hasil dari tes tahap 3 Polsat SS. Jadi gimana sih hasilnya ya? Ternyata di sini ada rekap hasilnya ya. Ini keambil dari lampiran hasil tes tahap 3. Di sini ada 3 prodi ya, ada D3 statistika, ada 4 komputer statistik, dan juga ada 4 statistika. Nah, ternyata di program D3 statistika ini yang lulus ada 164, cadangannya ada 4, dan tidak lulusnya ada 2. Jadi yang tidak lulus ini antara dua kemungkinan ya. Yang pertama dia tidak hadir tes kesehatan, atau yang kedua dia kesehatannya memang kurang memadai begitu. Jadi menurut tim kesehatan dia tidak bisa untuk masuk ke SIS begitu.
Jadi di sini ya, kemudian untuk D4 komputasi statistik ternyata yang lulus ada 230, cadangannya 7 dan tidak lulusnya ada 16. Lumayan banyak juga ya yang tidak lulus, di sini ada 16 orang. Yang D4 statistika ada 26 yang lulus, cadangannya 7, tidak lulusnya 12. Totalnya ada 600 yang lulus, cadangannya ada 18 dan tidak lulusnya ada 30. Lumayan, ternyata ada 30 yang nggak lulus. Kalau misalnya ditotalkan cadangan juga berarti ada 48 ya yang belum pasti lulus gitu. Nah, kemudian gimana sih prosesnya, misalnya cadangan ini seperti apa sih? Jadi, kalau cadangan ini digunakan itu bila ternyata ada mahasiswa yang dinyatakan lulus tapi nggak daftar ulang seperti itu. Emang ada yang nggak daftar ulang? Iya, ada. Itu biasanya kalau dia udah lulus juga di kampus lain gitu. Jadi misalnya dia lulus di salah satu universitas di Indonesia ini, kemudian dan jurusannya itu yang dia suka seperti itu dan dia lebih memilih di kampus tersebut. Bisa jadi. Namun ya kebanyakan yang akan dapat justru kebalikannya. Jadi yang dari yang lulus di UI, ITB, UGM, lulus juga di STS, mereka ambil yang STS-nya seperti itu. Ya ini tampilan rekapnya dan di sini ada tampilan hasilnya ya seperti ini. Ada nomornya, nomor ujian, ada nama lengkapnya, hasil tes kesehatan dan juga keterangannya. Jadi di sini ada hasil tes kesehatan ini ada 3 jenis ya. Disarankan, dipertimbangkan dan juga kurang disarankan. Kalau disarankan dan juga dipertimbangkan itu udah lulus ya. Tetapi kalau dia kurang disarankan itu masih masuk di cadangan dan juga ada juga yang tidak lulus seperti itu. Di sini keterangannya ada lulus, cadangan dan tidak lulus seperti itu. Ya kayaknya itu aja, singkat aja informasi dari Aka. Semoga informasinya bermanfaat buat adik-adik semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.